Selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita dengan Mada Bakti 166, 166. Mungkin bagus lilin dinyalakan dulu.
Mohon perhatian sebelum perayaan resmi dalam gereja Katolik dimulai, yang tersangkut paut dengan itu supaya disiapkan, dan sebelum siap sebaiknya diupayakan sebelum masuk dalam pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki hari Minggu biasa yang kelima. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan akan identitas kita sebagai pengikut Kristus, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Itu berarti bahwa iman harus diwujudkan dalam seluruh kehidupan kita, lewat tindak tanduk dan perilaku kita dalam seluruh kehidupan. Untuk itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di hadapan Allah kita hening sejauh mana kita sungguh memperlihatkan identitas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, utamanya sebagai orang Katolik, untuk senantiasa menjadi garam dan terang dunia bagi sesama kita, melalui keluarga kita dan kebersamaan kita dimanapun kita berada. Seraya mempersembahkan diri, niat dan doa-doa kita, kita juga berdoa bagi orang-orang yang meminta doa dari kita, utamanya mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Secara khusus Ibu Francisca yang lagi dirawat di rumah sakit Stella Maris, sekarang berada di ICU. Moga-moga dengan seluruh sarana pengobatan baginya, Tuhan menyatakan yang terbaik baginya. Dan juga mendoakan sanak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya Oma Deasi, Ria Lilianti yang telah meninggal 14 tahun yang lalu, Oma Rita Lilianti 30 tahun yang lalu, Opa Susanto Halim 32 tahun yang lalu, dan Opa Lim Tiang Ling 44 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih Tuhan, saudara-saudari kita ini sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, pada hadapan Allah kita hening, membuka hati kita, mohon pengampunan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami menjadi garam dunia yang menggarami masyarakat di sekitar kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menjadi cahaya dunia yang menyinari masyarakat di sekitar kami, agar dapat menemukan jalan yang benar menuju kebahagiaan sejati. Kristus kasihanilah kami. Kristus
kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menghampakan diri di hadapan-Mu agar dapat membawa masyarakat di sekitar kami menghadapi Engkau Allah yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memancarkan cahaya kehidupan sejati. Maka kami mohon terangilah hati kami, agar semakin mengimani sabda Putramu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahayamu bagi dunia dan menjadi garam. Dan dengan demikian hidup kami semakin berkenan. Sebab melalui Putramu itulah kami akan semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Dialah Sang Juru Selamat kami yang senantiasa akan menjadi pegangan hidup kami, sehingga hidup kami semakin Kau sempurnakan. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini, dan juga senantiasa mempersembahkan diri kami seutuhnya kepadamu, dan mohon semoga juga saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan sakit, Kau boleh sembuhkan, Kau berkati seluruh sarana pengobatan baginya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih Ibu Francisca
yang sementara dirawat di rumah sakit Selamaris. Semoga obat yang dikonsumsi sarana untuk mendapatkan penyembuhan sungguh membuatnya bisa pulih. Dan akhirnya Tuhan, dalam kesemuanya itu kami menyadari bahwa Engkau yang akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami manusia. Juga kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Diasi Rina Lilianti yang telah Engkau panggil 14 tahun yang lalu, Oma Rita Lilianti 30 tahun yang lalu, Opa Sutanto Halim 32 tahun yang lalu, Opa Liem Tiang Ling 44 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu untuk menikmati perjamuan-Mu yang kudus. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi penggiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk penindasan pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya,
tak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk. Hatinya tabah penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa saja yang mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana yang saya sampaikan dalam pembukaan tadi, melalui bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan akan identitas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, terlebih sebagai orang Katolik. Di mana dalam Injil pada hari ini Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Kamu adalah garam dunia." Perkataan Yesus ini berisikan penegasan akan identitas sebagai murid Kristus. Kamu adalah garam dunia, dan itulah sungguh identitas kita. Tidak hanya itu Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kepada para murid pun Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Tidak dikatakan kamu akan menjadi garam, kamu akan menjadi terang, tetapi kita adalah garam dan terang dunia. Apa artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia? Pasti ada alasan bagi Yesus mengapa dia menggunakan dua hal itu sebagai identitas bagi pengikutnya. Garam dan terang untuk menggambarkan identitas murid-muridnya pada zaman kuno. Garam dan cahaya adalah matahari atau sinar matahari. Sangatlah penting bagi kehidupan manusia, sehingga mereka menilai hal-hal lain tidak terlalu penting, tetapi yang paling penting adalah garam dan terang, di mana garam ini sungguh mampu dan bisa meresapi semua saja yang bisa memberikan rasa enak. Tetapi juga tentunya garam kalau terlalu, maka itu juga akan kita katakan asin dan mungkin juga bagi kita tidak ada gunanya. Tetapi pada prinsipnya Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, garam adalah bahan pengawet, memberikan rasa enak, meresapi hal-hal dan menjaga kebusukan. Kita tahu ikan kering itu bisa menjadi tahan dulu karena direndam dengan garam. Memakai garam, hanya saja supaya lebih praktis sekarang maka mungkin orang memakai formalin. Lalu menjadi terang Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, itu memperlihatkan kepada kita bahwa kita harus berada dan dicahayai oleh terang dan menjadi terang bagi orang-orang lain dalam seluruh kehidupan, terlebih pada situasi dan keadaan di mana terang itu sungguh dibutuhkan, yaitu situasi gelap, di mana kita tidak mampu melihat sesuatu dalam seluruh perjalanan kehidupan. Dan dengan demikian, apa yang kembali ditegaskan oleh Tuhan Yesus, demikianlah hendaknya cahayamu akan bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dengan menjadi terang dan meresapi kebaikan atau meresapkan kebaikan bagi orang-orang lain, maka bukan untuk kita, tetapi untuk memuliakan Bapa yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita melihat apa yang diharapkan Yesus dari para murid-Nya bagi dunia, bagi orang lain, dan bagi masyarakat. Itu juga berlaku kepada kita orang yang beriman kepadanya. Yesus mengharapkan kita menjadi garam dan terang bagi keluarga kita, bagi lingkungan, bagi tetangga dan masyarakat di sekitar kita.
Dan memang kita telah melihat begitu banyak orang beriman yang memang telah menjadi garam dan terang bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi masyarakat, bagi sesama mereka. Mereka menanamkan dan memelihara benih iman dan doa di tengah keluarga mereka. Mereka harus bersyukur karena telah melihat bagaimana upaya mereka telah menampakkan dalam kehidupan anak-anak mereka dan orang-orang lain di sekitar mereka kebaikan-kebaikan yang senantiasa mengalir dari buah-buah iman. Kita telah melihat begitu banyak orang yang meniru teladan hidup orang tuanya. Anak-anak juga harus berterima kasih kepada orang tuanya karena warisan rohani yang amat berharga diberikan oleh orang tuanya kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ingatlah bahwa Yesus tidak berkata kamu dapat menjadi garam atau kamu dapat menjadi terang. Tetapi Tuhan Yesus sekali lagi mengingatkan kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Oleh karena itu, identitas sebagai pengikut Kristus sungguh melekat pada diri kita, bukan hal di luar diri kita. Sesuatu yang harus tumbuh, sesuatu yang hidup di dalam diri kita. Maka Yesus sendirilah telah menjadi garam dan terang bagi manusia. Ia telah menunjukkan bagaimana menjadi garam dan terang. Sekarang Yesus ada di hati para muridnya. Kemanapun Yesus pergi, murid-muridnya akan ada di sana juga. Jadi Yesus di dalam hati mereka yang menjadikan diri mereka sebagai garam dan terang dunia. Dengan demikian kita hanya bisa menjadi garam dan terang dunia kalau kita meneladani hidup Yesus dan membiarkan hidup kita dituntun oleh firman-Nya berkat daya Roh Kudus yang bergiat di dalam diri kita. Kita perlu membiarkan Yesus memerintah di dalam hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kita memberi diri kita kepada Yesus dan memberi tempat yang sangat penting di hati kita masing-masing dan di dalam seluruh keluarga kebersamaan kita. Ajaran yang praktis, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam hal menjadi garam dan terang dunia diwartakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama dengan menyampaikan firman Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dari rumahmu orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Jelaslah bahwa terang akan bercahaya dalam diri kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena keterampilan kita, bukan karena pengetahuan dan keahlian, tetapi kecermelangan dalam seluruh kehidupan kita karena kita sungguh menghidupi sabda Tuhan. Cahaya bersinar dalam diri kita saat kita peduli dan terlibat dalam membantu dan menolong sesama yang sungguh membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Kristus adalah sumber terang dalam diri kita. Rasul Paulus menyadari betul bahwa Yesus adalah kekuatan hidup dan kesaksiannya. Oleh karena itu, dalam bacaan kedua Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu
jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah sendiri. Sadar bahwa Paulus adalah orang yang sangat terdidik, tak hanya dalam bidang hukum Taurat saja. Ia juga terdidik dalam budaya dan filsafat Helenistik di zaman itu, dan ia bisa saja berbicara dengan hikmat dunia dari aliran filsafat yang terkenal pada zaman itu, tetapi dia tidak melakukan hal itu. Paulus hanya mengandalkan kekuatan Allah dalam seluruh kehidupannya. Dia menempatkan Yesus sebagai pusat hikmat yang menjadi garam dan terang dalam seluruh kehidupannya, sehingga dia mampu dan bisa untuk mengorbankan seluruh hidupnya. Sekali lagi, sebagai garam, maka kita mampu untuk menghancurkan diri kita demi kebaikan dan keselamatan orang lain. Dan kita membagikan cahaya yang kita miliki bagi dunia, bagi siapa saja. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, untuk tetap mengupayakan dan memperlihatkan identitas kita sebagai pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Mari kita mengupayakan hal ini untuk sungguh menggarami dunia dan menjadi terang bagi orang-orang lain. Dan dengan demikian hidup kita semakin berkenan, seluruh usaha rencana-rencana kita dan pekerjaan kita akan semakin memberikan hikmat kepada kita, karena lewat itu kita semakin memuliakan Allah Bapa di surga. Semoga demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara. Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah pada kesempatan ini kita berdoa kepada Allah Bapa segala terang. Semoga kita setia kepada perutusan kita untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami ya Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami ya Tuhan. Bagi gereja, umat Allah yang masih di perjalanan, ya Bapa, semoga pola hidup kami sebagai orang Kristiani selalu setia kepada Injil. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami ya Tuhan. Bagi dunia tempat kita hidup ini, ya Bapa, semoga Kristus tidak ditolak oleh dunia karena kekurangan kami yang menghadirkannya dengan terlalu samar-samar. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami bersama Kristus mempedulikan, melayani serta mengilhami dunia ini karena Roh Kristus yang hadir dalam diri kami. Namun semoga kami sendiri tidak sampai terseret oleh roh duniawi. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami ya Tuhan. Bagi kita semua dan kita masing-masing, ya Bapa, semoga bersama dengan Kristus kami menjadi manusia yang hidup bagi sesama, khususnya kaum miskin. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami ya Tuhan. Marilah kita mohon juga, semoga kasih kita menjadi nyata dengan membebaskan orang tertindas,
memecah roti bersama dengan mereka yang lapar, memberi tumpangan kepada mereka yang tunawisma, dan memberi pakaian kepada mereka yang tuna busana. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih bagi Ibu Francisca yang lagi sementara dirawat di rumah sakit selama Maris dan ada di kamar ICU. Semoga kuasa kasih-Mu tetap meneguhkan saudara-saudari kami ini, memberkati seluruh sarana pengobatan baginya, tangan-tangan para dokter, para perawat, suster, siapa saja yang menanganinya. Moga-moga melalui semuanya itu, orang tua saudara kami ini memperoleh yang terbaik, terlebih penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu melalui orang-orang lain. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Kami juga mempercayakan ke dalam tangan kuasa belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Oma Desi Rina Lilianti, Oma Riti Lilianti, Rita Lilianti, Opa Sutanto Halim, Opa Liem Tiang Ling. Semoga dengan belas kasih-Mu, Opa dan Oma kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, menikmati perjamuan-Mu yang kudus bersama para kudus-Mu di surga. Teguhkan, kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, berilah kami kesadaran dan kekuatan baru untuk melibatkan diri demi saudara-saudari kami, agar terang-Mu bercahaya melalui diri kami dan menarik orang lain untuk hidup seperti Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan yang mempersiapkan persembahan kita. Mada Bakti 235. Di alam sunyi hari ini
Ibu saudara-saudari, sebab persamaku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima terang sejati dan menjadi garam dunia. Dan dengan demikian kami berusaha untuk sungguh mengikuti Dia yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk keselamatan kami. Ya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan Maria. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami bawa intensikan dalam perayaan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti. Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang. Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setanggi, kau berat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang dan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas karunia sabda dan tubuh putramu ini.
Semoga sabdanya selalu menerangi kami dan tubuhnya memberi kekuatan kepada kami untuk mewartakan cinta kasih-Mu sampai kami mengalaminya secara penuh dalam kehidupan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita mendengarkan pengumuman kolekte untuk pemeliharaan gedung gereja kita dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu 4 Februari 2023 akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Bill Lukman dan Feby Arsela Manopo. Pengumuman ketiga, pasangan Herlin Panjaya dengan Maria Teresia Serli. Pengumuman kedua, pasangan Franciscus Suleman dengan Flaviana Amul sebagai pengumuman pertama. Pengumuman kolekte gereja tanggal 28 dan tanggal 29 Januari 2023 sebanyak Rp25.314.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp26.705.000. Pertemuan pertama bagi calon komuni pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Februari 2023 pukul 10.30 WITA di SD Frater Teratai 2. Selanjutnya pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Kamis 7 Februari 2023 jam 6 sore di Aula Lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Beberapa hal yang kembali kami garis bawahi. Pertama, bahwa gereja kita ini telah didedikasikan. Dan itu berarti bahwa kita persembahkan kepada Tuhan seutuhnya. Dan sebagaimana mudah-mudahan kita membacanya dalam buku sehubungan dengan buku dedikasi, gereja sesungguhnya adalah diri kita, bait Allah sesungguhnya adalah diri kita masing-masing sebagai pengikut Kristus yang dikumpulkan satu dalam perjamuannya yang kudus yang berkumpul setiap hari Minggu memang di dalam gedung gereja ini. Dan dengan demikian sebagaimana kita tahu bahwa gereja kita sebagai suatu gedung memang indah, megah, dan dikagumi oleh banyak orang. Saya kira kita tetap mensyukuri akan hal itu. Dan sehubungan dengan itu, sehubungan dengan pendedikasian gereja yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari tentunya. Maka juga sudah disampaikan dalam laporan pada saat itu bahwa gereja ini boleh selesai tetapi kita masih tetap punya kewajiban untuk boleh mengembalikan kepada mereka yang dengan hati terbuka memberikan donasinya, dan itu berupa pinjaman yang harus dikembalikan, dan itu dipertimbangkan atau dipikirkan mungkin sekitar 3 tahun ke depan karena cukup lumayan seperti yang sudah disampaikan sekitar 2M. Sebenarnya tidak sampai ke sana. Dan pekerjaan masih tetap berlanjut. Masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Maka sebagaimana sudah disampaikan bahwa kolekte kedua tetap dijalankan sehubungan dengan kelanjutan perencanaan itu. Dan beberapa perencanaan paroki yang akan kita buat ke depan, kami sangat mengharapkan supaya dalam undangan sehubungan dengan kepengurusan, supaya kita menghadiri hal itu dan menuangkan buah-buah pikiran yang perlu kita jalani bersama, karena kita percaya bahwa lewat pengurus kita menyuarakan apa yang dikehendaki oleh umat dari rukun kita masing-masing, dari wilayah kita, dan mudah-mudahan itu menjadi kesepakatan paroki sehingga perencanaan ke depan itu sedikit jauh lebih jelas dan dari kita dan untuk kita jalani bersama. Itu satu yang kami harapkan.
Dan sekali lagi dalam kesempatan dedikasi saya tidak sempat menyampaikan limpah terima kasih kepada kita semua. Dalam minggu-minggu pertama ini saya ingin menyampaikan limpah terima kasih kepada kita semua yang telah melibatkan diri kepanitiaan, baik di panitia pembangunan maupun di panitia dedikasi, karena semua itu dari pengurus Depas sebenarnya. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas seluruh pengorbanan kita dan semua yang telah kita upayakan, sehingga itu hampir semua mengatakan bahwa itu berjalan dengan baik. Dan tentu juga dalam pengharapan seperti itu, di balik kegembiraan, tentu ada saja yang kurang berkenan. Walaupun itu mungkin hanya suara 1-2 orang saja, tetapi di depan sakramen Maha Kudus tadi saya boleh merenungkan hal itu. Sehingga dari kami pengurus, utamanya saya sebagai pastor paroki, minta maaf atas ketidaksampaian harapan kita sebagai pesta umat yang harus kita nyatakan dalam kebersamaan pada kesempatan ini. Sekali lagi, walaupun itu baru disampaikan oleh 1-2 orang, tetapi saya rasa hal itu perlu saya sampaikan, dan saya sendiri merasa bahwa hal itu memang wajar. Dan kami sangat terbuka untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, karena dalam menghadapi semuanya itu mungkin juga kami tidak terlalu banyak berpikir dan memberikan tanggapan-tanggapan sehubungan dengan masukan-masukan yang ada. Tetapi sekali lagi, saya sebagai pastor paroki bersama dengan vikaris dan pengurus Depas inti meminta maaf kepada kita semua atas keterbatasan ini, sehingga walaupun di balik semua kegembiraan itu ada saja hati yang menjerit. Dan dengan demikian lewat itu semua akan tetap menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya kira kita bisa memahami dan mengerti semuanya ini. Mari kita tetap saling buka hati kita dan saling mengingatkan di masa akan datang. Mudah-mudahan kita belajar dari hal-hal yang keliru. Mudah-mudahan itu tidak terlalu salah. Tetapi sesuatu yang keliru lalu kita benahi, mudah-mudahan semakin membantu kita untuk tetap bersatu. Saya rasa itu yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada kita semua yang terlibat, saya ucapkan limpah terima kasih. Mudah-mudahan semuanya itu tetap menjadi pembelajaran bagi kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita upayakan perayaan kita memang tetap berjalan 1 jam. Jadi saya tetap mengharapkan sebelum perayaan supaya kita periksa baik-baik apakah memang kita sudah bisa memulai. Lilin apakah sudah dinyalakan dan semua sudah standby. Dan dengan demikian kita mulai perayaan, dan banyak berharap kalau bisa perayaan itu kita bisa buat 1 jam. Paling tidak 1/4 jam, tentu dalam seluruh situasi yang memungkinkan bagi kita. Saya kira kita akan upayakan ke depan hal itu. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 530.